Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya pada kali ini. Perkenalkan, saya Obi Nodiansa. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang seputar bagaimana caranya menjadi seorang konten kreator di YouTube. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mencapai 4.000 jam tayang dan 10 juta penayangan short agar video kita dimonetisasi oleh pihak YouTube. Dan di sini juga akan membahas mengenai apa saja skill dasar yang harus dimiliki. Maksud saya membahas tentang skill dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke topik pembahasan video kita pada kali ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir di channel saya. Saya doakan kepada teman-teman yang subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, teman-teman, berbicara mengenai menjadi seorang kreator di YouTube merupakan suatu tema yang menarik ya, karena itu menjadi alasan saya untuk membuat video ini. Karena pada dasarnya YouTube merupakan platform media sosial yang bisa diakses oleh seluruh dunia, dimana lewat aplikasi YouTube itu bisa bertemu antara pembuat video dan penonton video secara online. Jadi teman-teman, menjadi seorang konten kreator di YouTube merupakan suatu kehobian atau minat yang bisa berpeluang menghasilkan uang. Namun tentunya menjadi seorang konten kreator di YouTube membutuhkan suatu persiapan dan perlu konsistensi dan perjuangan agar tujuan dalam membuat video yang diupload sesuai dengan harapan dan tujuan agar bisa dimonetisasi oleh YouTube sehingga bisa menghasilkan uang. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini pertama-tama, menjadi seorang konten kreator di YouTube pada dasarnya paling tidak seorang YouTuber harus memiliki keahlian dasar ya. Yang pertama, paling tidak seorang YouTuber minimal bisa berkomunikasi dengan baik. Tujuannya apa? Agar tujuannya seorang YouTuber bisa mempresentasikan video yang akan di-upload ke YouTube, maksud saya agar penonton bisa memahami dari maksud video yang kita buat. Jadi di sini seorang YouTuber memang memerlukan sebuah komunikasi yang baik agar video yang diupload mempunyai kualitasnya tinggi dan menjadi bagian video yang menarik
dengan mempresentasikan dari dari pendahuluan dari video, kemudian dari pendahuluan, isi dan penutup dari video tersebut. Kemudian skill dasar yang harus dimiliki seorang YouTuber paling tidak bisa editing video ya. Tujuannya agar misalkan dalam suatu video yang ada yang perlu diedit, jadi video tersebut lebih terlihat profesional dan lebih terlihat menarik untuk ditonton. Kemudian paling tidak seorang YouTuber juga memiliki kemampuan merekam gambar ya. Seandainya videonya itu mempunyai tema, topik yang berbeda-beda untuk perekamannya ya. Contohnya saja misalkan video yang mempunyai suatu topik tertentu, perlu perekaman gambarnya. Contohnya seorang YouTuber paling tidak sedikit memiliki keahlian dasar dalam merekam gambar. Contohnya saja misalkan perekaman gambar, misalkan menjelaskan suatu momen ya. Teman-teman bisa seorang YouTuber bisa merekam misalkan dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, atau dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan. Ya tentunya beberapa poin tersebut merupakan paling tidak skill dasar yang harus dimiliki seorang YouTuber, khususnya YouTuber pemula ya. Kalau YouTuber yang sudah berpengalaman atau YouTuber yang sudah senior itu skillnya beda lagi ya. Skillnya sudah lebih expert atau lebih profesional. Itu maksud saya, itu skill dasar yang harus paling tidak dimiliki oleh seorang YouTuber pemula seperti yang saya sebutkan tadi. Paling tidak seorang YouTuber pemula bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa mempunyai kemampuan editing. Contohnya kemampuan editing, misalkan video teman-teman itu kan misalkan dalam perekamannya itu kan misalkan itu terpisah-pisah misalkan videonya dan perlu diedit. Paling tidak teman-teman bisa mengedit videonya menggunakan aplikasi CapCut. Jadi bisa diedit mana bagian-bagian video yang kira-kira perlu diedit. Jadi video yang terpisah tadi contohnya bisa digabung, misalkan video yang direkam tadi kan misalnya terpisah menjadi 5 bagian atau 6 bagian yang direkam secara terpisah, kemudian bisa digabung menjadi satu video menggunakan aplikasi CapCut. Dan juga dengan mempunyai kemampuan editing, seorang YouTuber paling tidak bisa bisa mengedit video yang mungkin kira-kira dalam perekaman videonya itu ada suatu adegan yang perlu dihilangkan atau suatu adegan yang perlu dipotong. Jadi videonya itu perlu digunting atau diklip, jadi bisa dipotong. Kemudian agar video yang diupload ke YouTube bisa terlihat profesional, bagi teman-teman yang ingin videonya lebih kelihatan menarik dan berkualitas tinggi, bisa menambahkan intro
di awal video ya, bagi teman-teman yang bisa ngedit itu bisa menggunakan aplikasi CapCut. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut untuk menambahkan intro di awal video, kemudian menambahkan intro, kemudian bisa menambahkan opening di suatu video, kemudian bisa juga teman-teman di aplikasi CapCut itu dengan mempunyai kemampuan editing, jadi video teman-teman lebih bagus. Jadi dengan mengedit video teman-teman bisa dikasih watermark atau dikasih overlay atau dikasih apa namanya background yang bagus gitu. Jadi video teman-teman terlihat lebih menarik dan profesional ketika dilihat penonton. Dan juga agar lebih terlihat profesional lagi, jadi video itu bisa ditambahkan apa namanya tadi tag intro, dan juga bisa ditambahkan dengan penutup, dan juga bisa ditambahkan dengan background, dan juga bisa bagian-bagian mana video tadi yang kira-kira perlu dipotong atau dihilangkan, jadi bisa digunting ya bagian videonya kalau bisa teman-teman edit. Jadi video teman-teman bisa kelihatan lebih menarik. Jadi video kalau teman-teman bisa mengedit video, jadi video teman-teman kelihatan lebih menarik, lebih profesional, lebih mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga teman-teman tidak sia-sia dalam membuat video. Sehingga harapannya nanti video yang diupload yang mempunyai kualitas tinggi akan bisa dimonetisasi kalau sudah banyak menonton. Misalkan untuk video publik bisa mencapai 4.000 jam tayang. Baik teman-teman. Mengenai ya itu tadi paling tidak beberapa skill dasar yang harus dimiliki seorang YouTuber pemula seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi, paling tidak YouTuber pemula harus mempunyai sebuah komunikasi yang baik. Kemudian seorang YouTuber mempunyai komunikasi yang baik kalaupun dia karena ada beberapa versi ya seorang YouTuber itu dalam mempresentasikan video. Ada yang seperti saya contohnya langsung berbicara langsung di depan kamera gitu. Ada bentuknya seorang YouTuber yang tanpa menampilkan wajah tapi tetap mengisi suara kan, tapi itu tetap bisa tetap harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ya beda ya kalau misalkan seorang YouTuber langsung berbicara dengan di depan kamera dengan tanpa menampilkan wajah ya. Kalau di sini kan saya langsung bicara di depan kamera ya. Tentunya saya sebelum saya bicara langsung di depan kamera, tentunya saya harus memahami dulu apa-apa yang saya harus bicarakan dengan kamera, atau secara sebelumnya saya sudah belajar mengenai konsep atau naskah yang harus saya sampaikan. Beda dengan seorang YouTuber yang mengisi suara tanpa menampilkan kamera. Bisa jadi dia sambil membaca teks ya, mungkin ya bisa juga ya dia sudah memahami juga mengenai video yang disampaikannya. Kemudian
ya bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian seorang YouTuber harus paling tidak bisa editing video, kemudian paling tidak YouTuber bisa apa namanya tuh bisa memahami dalam perekaman video maksudnya. Jadi seorang YouTuber paling tidak bisa merekam dengan baik. Jadi kalau bisa menggunakan ya merekam dengan apa namanya, dengan kualitas yang bagus ya. Walaupun HP menggunakan HP kentang seperti HP saya, paling tidak merekam gambar secara baik ya, maksud saya dalam merekam gambar tidak kabur untuk perekaman gambarnya, agar penonton lebih tertarik dalam menonton video yang kita upload ke YouTube. Jadi kalau untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk teknik perekaman gambar ya tergantung dengan situasi dan kondisi dari objek yang akan direkam ya. Misalkan untuk perekaman gambar seperti kalau misalnya objeknya di lapangan, mungkin bisa merekamnya dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, atau dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri gitu, tergantung dari jenis konten teman-teman yang akan diupload di YouTube gitu. Kemudian skill dasar yang harus dimiliki seorang YouTuber, paling tidak bisa memahami tentang video yang akan dibuat gitu, memahami kira-kira atau kata pencarian kira-kira video yang sedang tren saat ini, atau video yang lagi viral yang sedang dicari penonton apa. Jadi perlu dianalisa juga gitu, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kemudian kita lanjut mengenai cara membuat konten di YouTube ya. Kalau tadi itu skill dasar, paling tidak skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber pemula. Kemudian kita lanjut mengenai pembahasan tentang cara membuat konten di YouTube. Nah, pertama-tama paling tidak seorang YouTuber agar bisa mencapai tujuannya dalam membuat video, agar videonya itu tidak sia-sia, saran saya sih teman-teman tentukan dulu topik yang akan dibuat. Jadi sebelum kita membuat video, sebelum kita upload ke YouTube, ada baiknya terlebih dahulu kita tentukan dulu topik yang akan kita buat. Nah, saran saya agar kita lebih mudah dalam membuat konten di YouTube, agar kita lebih menjiwai dari video yang akan kita buat, dan kita lebih menikmati, dan kita bisa lebih mudah dalam membuat konten YouTube, kita kita buat konten yang sesuai dengan minat dan hobi kita. Ya nggak usah berat-berat dalam membuat konten video, yang ringan-ringan saja, yang sesuai dengan kebiasaan kita, atau sesuai dengan karakter kita, atau sesuai dengan keunikan kita, atau sesuai dengan profesi kita. Contohnya saja, seandainya teman-teman profesinya seorang dokter atau seorang perawat, ya teman-teman bisa membuat konten tentang kesehatan, tentang kesehatan ya, tentang obat-obatan, tentang penyakit ini, bagaimana cara menyembuhkan ini.
Dan juga kalau misalkan teman-teman profesinya sebagai musisi atau lebih suka musik, teman-teman bisa membuat konten tentang musik ya. Apalagi kalau teman-teman mahir dalam bermain gitar, bisa membuat video tutorial tentang musik, tentang cara bermain gitar. Atau teman-teman yang bisa bermain alat musik yang tak bisa main alat musik apa ya, atau bisa membuat, atau bisa bermain drum, atau bisa bermain alat musik lainnya. Jadi teman-teman bisa membuat video tentang musik yang sesuai dengan hobi musik teman-teman gitu. Dan juga contoh lainnya, bisa juga bagi teman-teman yang jago masak atau ibu-ibu biasanya yang suka masak itu ibu-ibu ya, atau tentang dunia masak, permasak-masakan kan. Jadi bisa membuat tentang video tutorial cara memasak ini, apa bahan-bahannya, cara memasak, bumbunya apa saja, kemudian cara membuatnya bagaimana gitu. Jadi teman-teman bisa membuat video tentang tentang kuliner atau masak-masakan sesuai dengan kehobian dan kebiasaan teman-teman sehari-hari. Jadi konten yang itu lebih mudah untuk dibuat teman-teman. Jadi jika kita membuat konten yang sesuai dengan minat dan hobi kita, maka kita akan lebih menikmati video yang akan kita buat. Kita lebih menjiwai dengan video yang akan kita buat gitu. Jadi pada intinya, pertama-tama sebelum kita membuat konten di YouTube, intinya pertama-tama kita menentukan dulu ceruk atau nice konten, topik nice konten. Kemudian untuk selanjutnya dalam membuat konten perlu kita menentukan apa tujuan dari video yang kita buat itu. Tujuannya apa alasannya dari kita membuat video itu. Kemudian tujuannya itu apakah video kita itu untuk menghibur penonton, atau video kita itu agar menambah wawasan para penonton. Biasanya penonton itu cenderung lebih memilih video yang bisa menghibur para penonton, atau bisa juga penonton lebih memilih video yang bermanfaat bagi dirinya. Contohnya biasanya kalau misalkan penontonnya itu sedang mencari video tentang tutorial, biasanya tentang cara cara sesuatu kan, biasanya dia menyukai video yang tutorial atau video tips cara atau tutorial. Kemudian kalau misalkan penonton sedang mencari sesuatu yang menghibur, biasanya penonton itu lebih cenderung untuk menonton video tentang komedi, atau video yang lucu-lucu, atau video tentang hewan peliharaan yang unik seperti kucing, atau hiburan yang lucu-lucu ya, sehingga bisa membuat dia tertawa atau terhibur gitu teman-teman. Kemudian tentang cara membuat video, maksud saya tentukan cara
tentukan tujuan, maksud saya tentukan tujuan dalam membuat video. Jadi teman-teman apa kemukakan dari tujuan video teman-teman. Itu teman-teman, tujuan dari video teman-teman apa gitu. Jadi dalam menentukan tujuan, teman-teman perlu memikirkan juga ya, memikirkan sebelum membuat video itu, mengkonsep apa tujuannya, terus kemudian video yang berguna bagi penonton dan menghibur penonton gitu. Kemudian dalam membuat video perlu ada suatu ide perencanaan ya dalam membuat video tentunya. Nah, ide perencanaan ini tujuannya apa? Agar kita dalam membuat video itu tepat sasaran, agar video kita itu tidak sia-sia. Maksudnya video kita itu agar lebih suka dinonton dan banyak viewersnya. Jadi maksudnya begini teman-teman, dalam membuat konten video perlu ada suatu ide perencanaan yang matang. Contohnya lebih spesifiknya kita perlu mengenali target audiens kita. Dalam artian video yang kita akan buat, kita upload di video itu lebih ke penontonnya itu lebih ke usianya yang rentang yang mana, apakah usia remaja, apakah usia dewasa dari usia 25 sampai 34, apakah lebih ke usia lanjut, atau ke kita membuat video untuk anak-anak seperti contohnya video kartun gitu teman-teman. Kemudian ya itu tadi, kita perlu merencanakan ide dalam perencanaan konten agar video yang kita buat itu lebih tepat sasaran gitu teman-teman. Jadi kita lebih paling tidak memahami video yang kita buat itu untuk target penontonnya itu siapa, dan di rentang usia berapa, apakah anak-anak, apa remaja, apakah orang dewasa yang usianya masih muda antara 25 sampai 34, apa di atas usia lanjut gitu teman-teman. Kemudian dalam membuat video ya kita perlu mengkonsep ya, sebelum membuat video itu kita perlu memahami naskah ya, perlu memahami naskah sebelum kita ngomong di depan kamera atau mengisi suara pada video kita. Contohnya saya yang ngobrol contohnya saya yang langsung ngomong di depan kamera ini. Jadi sebelumnya tentunya saya belajar dulu ya, saya memahami dulu apa yang akan saya bicarakan di depan kamera sebelum saya membuat video. Jadi dalam artian ini teman-teman, kita perlu mengonsep dari sebelum membuat konten video, kita perlu mengkonsep dari pendahuluan alasan kita membuat video, kemudian dari isi dari dari isi video kita apa, mengenai topiknya, tujuan, manfaat dari video kita gitu. Terus apa-apa yang perlu kita sebelum kita berbicara di depan kamera, saat kita ngonten atau mengisi suara di video kita itu, kita perlu memahami benar-benar apa yang akan kita bahas pada konten yang akan kita upload di video.
Jadi sebagai referensi dalam memahami naskah, istilahnya isi atau daging dari konten video, tentunya kalau kita misalkan kekurangan bahan dalam membuat konten, dalam untuk berbicara di depan kamera, kita bisa menggunakan referensi dari YouTuber lain, dengan kita belajar dari YouTuber lain, tapi kita bukan plagiat ya, kita belajar memahami. Maksudnya kita bisa menonton, mendengar, atau membaca dari internet sebelum kita sebelum kita mempresentasikan dari naskah video yang akan kita upload video gitu teman-teman. Misalkan ya, contohnya saya sendiri, saya sebelumnya kurang memahami mengenai ya tentang cara menjadi seorang content creator. Bagaimana ya, sebelumnya saya juga pemula, tapi saya berusaha belajar, berusaha untuk berkembang, saya berusaha untuk maju, dan saya berusaha bagaimana caranya suatu saat akan sukses dan bisa memperbaiki keadaan saya sebelumnya gitu teman-teman. Jadi maksudnya di sini teman-teman, kita bisa menggunakan referensi bahan konten, maksud saya, dengan membaca di internet, dengan kita belajar memahami, bisa juga menghafal dari kita membaca dari isi konten dari referensi lain atau artikel lain atau dari sumber YouTuber lain. Kita pelajari, kita baca, kita pahami, kalau bisa ya memahami atau menghafal dari isi konten dari berbagai sumber. Nah, kemudian bisa kita rangkum menjadi sebuah konten dengan bahasa kita sendiri, teman-teman. Dalam artian ya, di sini kita bukan plagiat ya, kita belajar dari berbagai sumber, sehingga kita bisa mempresentasikan konten dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi tentunya kita bisa menghasilkan konten YouTube yang tetap asli, yang tetap original, yang merupakan hasil karya kita sendiri, tanpa kita perlu untuk plagiat dari konten orang lain gitu teman-teman. Jadi intinya kita untuk menjadi YouTuber yang sukses itu teman-teman ya, saran saya tentunya saya menasihati diri saya sendiri dan juga teman-teman yang menonton video ini ya, kita perlu terus belajar, terus berkarya ya. Bagaimana caranya kita agar bisa lebih baik dari sebelumnya, bagaimana caranya agar kita bisa lebih konsisten lagi dalam mengupload video, dan kita terus belajar dan berusaha lebih baik ya. Terus berkarya. Tentunya kalau bisa kita membuat video yang original, yang merupakan hasil karya sendiri, karena video yang original itu merupakan video suatu hasil karya yang dimana apabila mencukupi 4.000 jam tayang ataupun untuk video short 10 juta penayangan, itu bisa dimonetisasi di YouTube, sehingga keuntungannya bagi kita seorang YouTuber akan menghasilkan uang dari internet. Jadi teman-teman, sudah banyak contohnya ya, betapa penghasilan seorang YouTuber itu bila kita melakoni dengan dengan konsisten, menjiwai dari video yang akan kita buat, itu insya Allah akan membuahkan hasil.
Ya contoh-contoh sudah banyak contoh sih, para youtuber yang sudah berhasil itu untuk per bulannya mereka bisa menghasilkan uang dari YouTube saja itu ada yang sampai jutaan ya. Kalau biasanya untuk youtuber pemula mungkin masih ratusan ribu sampai jutaan, tapi bagi untuk youtuber yang sudah apa namanya, sudah berpengalaman atau sudah profesional, mereka sudah menikmati hasil dari YouTube itu dengan berpenghasilan bisa bisa jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan juga miliaran sampai triliunan. Seperti youtuber yang sudah ternama seperti kita kenal, seperti Atta Halilintar yang sudah berpenghasilan miliaran kan, atau Ria Ricis, atau youtuber Baimong yang sudah mempunyai penghasilan yang apa namanya, yang sangat memuaskan. Dan juga contohnya seperti youtuber Raffi Ahmad kan, ya tentunya mereka semua adalah youtuber yang pada awalnya mereka berjuang dari bawah ya, mereka berjuang dari nol, eh, sehingga mereka bisa menikmati hasilnya ya. Mereka konsisten dalam mengupload video, terus berkembang, terus berkarya, sehingga bisa menghasilkan uang di YouTube. Jadi teman-teman, intinya ya perumpamaan tadi, intinya dalam mencapai kesuksesan itu ya kita perlu suatu proses teman-teman, dan sebuah kesuksesan itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan teman-teman. Itu ya kita harus memulainya dari dasar ya, dari nol, dari sebuah perjuangan dan doa dan usaha kita teman-teman. Dari usaha kita terus konsisten, kita terus sebuah kesuksesan itu dimulai dari sebuah kemauan. Dari kemauan itu mulailah mulailah menjalani suatu bidang, kemudian terus konsisten. Contohnya kalau menjadi seorang youtuber, terus mengupload video, terus konsisten, terus berkarya. Ya memang kadang-kadanya namanya menjadi seorang youtuber itu ya tidak mudah ya. Kalau kalau untuk menjadi youtuber sukses itu memang kadangkala video yang diupload itu sepi penonton. Nah, kita apabila video kita sepi penonton, kita harus terus memperbaiki dari video kita. Mengapa video kita sepi penonton, dan apa yang menyebabkan video kita sepi penonton, jadi kita perlu mengkoreksi teman-teman, mengkoreksi video kita. Apakah video kita kurang menarik, apakah kita jarang upload video, ataukah video kita ini asal-asalan, apakah video yang kita upload ini kurang menghibur, ataukah kurang bermanfaat bagi para penonton ya. Kita perlu mengkoreksi dari video yang kita buat ya. Tentunya kalau kita sudah tahu video kita sepi ya kita perlu memperbaiki video kita teman-teman. Mungkin ya saran saya untuk
mengatasi video kita yang sedang lagi sepi, tentunya kita harus membuat video kita lebih menarik, lebih menghibur penonton, lebih disukai penonton. Terus kita kalau bisa lebih konsisten lagi ya dalam mengupload video. Kalau misalkan kita ngupload videonya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, kalau bisa kita nguploadnya sehari 3 kali gitu teman-teman. Atau di paling tidak sehari sekali, atau kalau misalkan waktu teman-teman yang waktu luangnya agak banyak ya sehari 5 kali. Atau kalau misalnya memang banyak waktunya, kalau bisa sehari 15 kali sampai 30 kali ya, kalau misalnya pengen mengejar mengejar jam tayang dan penayangan short itu dalam waktu cepat ya tergantung dari teman-teman ya. Kalau kita juga kalau tergantung, kalau kuota kita lagi banyak ya kita sering upload video. Tapi ya saya juga mengalami ya kendala ya saya pengennya ngupload video sebanyak-banyaknya atau mengupload video setiap hari ya, tapi ya kadang saya terkendala di modal juga ya. Kadang kuota saya terbatas ya, karena di rumah saya juga belum dipasang wifi. Jadi kadang untuk mengupload video panjang juga lumayan ya, agak menyedot kuota. Apalagi untuk video yang durasinya 1 jam atau itu lebih agak banyak kuotanya ya. Saran saya sih kalau teman-teman agak lebih hemat kuota bagi youtuber pemula. Tentunya youtuber pemula ini biasanya ya terkendala di modal juga ya, seperti saya kan YouTube-nya juga masih menggunakan HP kentang, dan terkadang kuota nggak terlalu banyak ya itu biasanya itu kendala awal seorang youtuber pemula ya. Saran saya sih bagi teman-teman yang agak lebih hemat kuota ya, bisa dengan mengupload YouTube short ya, short, maksud saya video short ya, nggak usah panjang-panjang. Teman-teman upload video yang short yang 15 detik. Jadi kan video itu kan pendek, jadi videonya tidak terlalu menguras kuota teman-teman. Artinya gitu teman-teman. Jadi ya tergantung, kalau kuota kita lagi banyak ya kita banyakin ngupload video teman-teman. Nanti kalau misalkan seiring waktu berjalan, kalau video kita sudah menghasilkan sudah banyak, jadi kita lebih ini ya sudah menghasilkan misalnya, jadi kita nggak terkendala di modal lagi kalau video kita sudah dimonetize atau sudah menghasilkan uang jutaan atau lebih dari itu. Ya, jadi saran saya teman-teman kalau mau lebih ringan itu bisa mengupload video short 15 detik ya. Itu tergantung teman-teman kemampuannya, mau sehari mau upload 1 kali sehari atau 3 kali sehari atau sehari 5 kali atau sehari 15 kali sampai 30 kali ya, tergantung teman-teman. Ya teman-teman, oh ya bagi teman-teman yang masih stay nonton di video saya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya teman-teman, dan juga jangan lupa untuk komen positif. Bagi teman-teman yang ingin bertanya pada video saya, bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ya tentunya bagi teman-teman yang subscribe dan like channel ini, saya doakan teman-teman selalu
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mengenai apa namanya, beberapa cara membuat konten tadi, lanjut ya. Jadi kita perlu kalau bisa dalam membuat video itu kita lebih menjiwai teman-teman. Jadi lebih menjiwai video yang kita buat. Jadi kita lebih menikmati video yang akan kita buat. Kemudian ya memang sih itu yang menjadi kendala dari menjadi konten menjadi konten kreator atau khususnya YouTuber pemula ya. Contohnya saya sendiri kendalanya biasanya sepi penonton ya, mungkin viewersnya belum banyak ya viewersnya belum banyak, mungkin ya saya juga ya kadang tergantung aktivitas sehari-hari ya. Terkadang saya nggak sempat upload kalau pagi, terkadang saya nggak sempat, maksud saya kadang pagi siang saya nggak sempat upload, kadang ya baru malam baru sempat upload gitu teman-teman ya, tergantung kondisi dan situasi ya. Ya itu teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini sedang ingin menjadi konten kreator ya, terus berusaha, terus berjuang ya, terus semangat, jangan mudah menyerah ya. Kalau video kita apa namanya tuh belum apa namanya belum bisa apa namanya belum banyak yang nonton ya, saran saya kita buatlah video yang semenarik mungkin teman-teman. Jadi kalau video kita menarik, jadi lebih banyak penontonnya teman-teman. Nah saran saya sih untuk kita mengejar jam tayang di YouTube, saran saya nih namanya upload video, agar video yang diupload itu bisa dimonetize oleh pihak YouTube itu ada dua pilihan ya. Yang pertama pilihannya sebuah video itu paling tidak mencapai 3000 jam tayang untuk video publik dan 3 juta short publik, itu untuk membuka yang super chat, langganan sama shopping ya itu, tapi belum iklan ya itu. Kemudian kalau kita ingin dimonetize agar muncul iklan kita, itu sebisa mungkin kita mesti mencapai 4000 jam tayang dalam kurun waktu 365 hari atau dalam waktu setahun. Kemudian ya itu untuk video publik ya. Jadi seorang YouTuber perlu mencapai 4000 jam tayang untuk video publiknya dalam kurun waktu 365 hari atau dalam waktu setahun, dan juga dibarengi dengan mencapai 10 juta penayangan video short atau video pendek dalam kurun waktu 90 hari terakhir atau dalam waktu 3 bulan ya teman-teman. Ya jujur ya, memang itu bukan sesuatu hal yang mudah ya, untuk mencapai 4000 jam tayang dalam waktu kalau 4000 jam tayang itu kan mempunyai waktu yang agak lama ya, dalam waktu 365 hari atau dalam waktu 1 tahun ya. Nah yang lebih berat itu untuk
mencapai 10 juta penayangan dalam waktu 3 bulan itu untuk video short ya. Ya memang butuh perjuangan ya. Itu perlu konsisten dan dalam upload video ya. Ya kalau kita misalkan ya nggak melihat persyaratan itu sepertinya berat ya udah nyerah ya, otomatis kalau teman-teman nyerah ya kita otomatis akan menjadi YouTuber gagal. Namanya untuk menjadi YouTuber sukses, untuk mencapai suatu harapan itu kita perlu melakoni dalam mengupload video itu dengan sungguh-sungguh konsisten. Jadi kita jangan menyerah teman-teman. Memang persyaratannya ya lumayan berat ya, tapi kita jangan terlalu memikirkan untuk mencapai 4000 jam tayang dan 10 juta penayangan itu kan. Yang penting kita kita nikmatin aja video yang kita upload. Kita nikmati aja video yang kita upload, terus kita menjiwai, lakukan membuat video itu selayaknya kita melakukan hobi kita teman-teman. Jadi namanya kita melakukan sesuatu hobi itu kita melakukan sesuatu hal tersebut yang berulang-ulang kali, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menyenangkan. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk menjadi yang YouTuber sukses atau agar bisa dimonetisasi itu harus lebih konsisten lagi teman-teman dalam mengupload video, maksud saya teman-teman. Ya saran saya sih bagi teman-teman yang pengen mengejar jam tayang di YouTube ya, saran saya teman-teman buatlah video publik atau video panjang ya, minimal berdurasi 10 menit ya, kalau bisa 15 menit lebih bagus teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan video kita nanti dimonetisasi oleh YouTube, jadi kita banyak video kita itu banyak disisipi oleh iklan-iklan AdSense YouTube, sehingga kita lebih banyak menghasilkan uang dari video kita. Kalau misalkan untuk teman-teman yang masih YouTuber pemula ya seperti saya ya, teman-teman bisa membuat video yang berdurasi 5 menit ya. 5 menit itu udah lumayan lah untuk membuat video publik untuk mengejar jam tayang gitu teman-teman. Dan saran saya bagi teman-teman yang ingin mengejar 10 juta penayangan short itu saran saya kalau bisa nguploadnya sehari ya lebih banyak ya, atau 5 kali atau sehari 15 kali ya, tergantung kondisi dan keadaan teman-teman ya. Ya kalau teman-teman lagi banyak kuota ya silakan banyak-banyak upload ya. Ya misalkan melihat keadaan kuota kita juga ya, kalau kuota terbatas ya upload seadanya saja dulu gitu teman-teman. Ya tentunya dalam mengupload video ini perlu ini ya teman-teman, kita perlu konsisten dalam mengupload video ya. Kalau bisa ya, kalau udah niat jadi YouTuber sukses ya dilakoni perlu mengupload video setiap hari ya teman-teman kalau bisa. Atau kalau nggak bisa setiap hari ya kita ngupload ya sesering mungkin, ketika kita lagi nggak sibuk ya mungkin ya, kalau kita banyak kegiatan mungkin seminggu sekali
atau seminggu 3 kali nguploadnya, atau tergantung teman-teman. Kalau bisa ngupload video setiap hari ya lebih bagus ya, itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, bagi teman-teman yang masih menonton stay di video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini ya. Oh ya, bagi teman-teman yang menonton video ini, mungkin ya jangan lupa untuk menyiapkan buku dan pena ya. Jadi teman-teman bisa mencatat apa yang poin-poin yang saya sampaikan. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, yang khususnya teman-teman yang saat ini yang sedang mempunyai semangat untuk menjadi YouTuber sukses. Karena ya menjadi seorang YouTuber itu teman-teman ya butuh proses ya, seperti saya katakan tadi, namanya untuk menggapai sesuatu itu perlu proses yang harus kita jalani teman-teman ya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, namanya untuk menggapai kesuksesan itu tidak semudah membalikan telapak tangan teman-teman. Jadi saya menasihati diri saya sendiri ya, dan juga teman-teman untuk menjadi konten kreator atau seorang YouTuber itu perlu suatu kesabaran, dan juga perlu perjuangan dan juga doa, dan kita harus memulainya dari awal, terus kita menjalani mengupload video, dan kita terus berkarya, kalau bisa membuat video yang original, membuat karya kita sendiri. Kita terus berkarya, kita terus belajar, terus berlatih, terus memahami naskah yang akan kita buat menjadi konten video di YouTube gitu teman-teman. Misalkan ada kendala mengapa video kita sepi ya, kita catat poin-poinnya, mengapa video kita sepi. Kita rubah mindset, bagaimana cara agar video kita lebih banyak ditonton oleh para penonton teman-teman. Ya contohnya saya sendiri teman-teman. Saya sebelumnya untuk berbicara di depan kamera ini tentunya bukanlah sesuatu hal yang mudah teman-teman. Tapi ya pada dasarnya ya, kenapa orang lain bisa kok kita tidak bisa teman-teman. Ya tentunya kita perlu belajar, saya ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, terus belajar, terus berkarya, dan saya berusaha untuk menciptakan video-video karya saya yang original, yang mungkin bisa menghibur dan bermanfaat bagi para penonton yang menonton video ini. Jadi namanya kesuksesan itu teman-teman tidak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang seperti saya, yang khususnya YouTuber pemula, untuk menjadi YouTuber sukses, tetaplah konsisten dan bersabar dalam mengupload video. Teruslah belajar dan terus berkarya, terus berlatih, ngobrol di depan kamera. Kalau teman-teman masih canggung, ini bagaimana caranya berbicara di depan kamera teman-teman. Ya belajar berkomunikasi, karena teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses itu tentunya seperti yang saya bilang tadi, paling tidak mempunyai sebuah skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber ya teman-teman. Paling tidak seorang YouTuber itu mempunyai komunikasi yang baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa ngobrol di depan kamera, ataupun kalau tidak menampilkan wajah, tetap mengisi suara pada video yang
pada konten YouTube, jadi tetap bisa mempresentasikan konten YouTube yang akan diupload teman-teman. Ya, jadi itu menurut saya itu paling basic ya, paling basic menjadi seorang YouTuber itu paling tidak bisa berkomunikasi dengan baik teman-teman ya. Jadi tujuannya agar video yang kita buat itu bisa kita presentasikan dan kita bisa menjelaskan dari latar belakang mengapa gitu mengupload video yang kita jadikan konten yang kita upload di YouTube, kemudian apa alasan yang kita ngupload video di YouTube, kemudian mengenai dari pendahuluan konten YouTube, dari konten kemudian isi langkah-langkah awal, terus untuk langkah awal dari konten, apa isinya, apa manfaatnya dari video yang kita buat. Tentunya kita harus memahami benar-benar teman-teman dari video yang akan kita buat teman-teman. Jadi agar video kita lebih mempunyai cita rasa seni yang tinggi teman-teman, mempunyai cita rasa mempunyai kualitas yang menarik. Jadi teman-teman yang menonton video kita merasa video kita itu bermanfaat untuk para penonton, atau kalau paling tidak bisa menghibur para penonton gitu teman-teman. Jadi ya saran saya itu seorang YouTuber pemula paling tidak mempunyai basic yaitu berkomunikasi dengan baik teman-teman. Kemudian ya seperti yang saya bilang tadi, paling tidak seorang YouTuber bisa mempunyai kemampuan editing agar video yang sebelum diupload bisa lebih kelihatan menarik, bisa lebih kelihatan sesuai yang diharapkan, sesuai dengan konsep, sesuai dengan alur dari cerita konten gitu teman-teman. Jadi dengan bisa editing video, bisa biar agar video itu lebih menarik, bisa ditambahkan intro, bisa ditambahkan mungkin bisa ditambahkan stiker, atau bisa ditambah menggunting bagian-bagian adegan video yang kira-kira tidak ingin ditampilkan, atau bisa menambahkan dengan mengedit video, paling tidak menggunakan aplikasi CapCut teman-teman. Ya aplikasi CapCut itu ya ada, bisa menggunakan secara gratis, tapi kalau misalkan ingin lebih menggunakan fitur yang lebih profesional itu biasanya CapCut menyediakan fitur yang berbayar teman-teman. Ya kalau saya sih ya karena kalau sekarang masih menggunakan aplikasi CapCut secara gratis ya namanya YouTuber pemula yang masih terkendala di modal teman-teman. Ya kita mesti tetap bersabar ya teman-teman. Insya Allah teman-teman, kalau misalkan kita sungguh-sungguh menjadi YouTuber sukses, insya Allah ya misalkan video kita berhasil monetisasi, ya harapannya kita bisa memperbaiki perekonomian kita teman-teman gitu. Oh ya teman-teman, saya sebagai tambahan agar video kita lebih menarik ya, lebih banyak lebih disukai penonton, dan penonton lebih penasaran dengan video kita, saran saya teman-teman sebelum mengupload video itu teman-teman buatlah thumbnail yang menarik teman-teman. Nah, membuat thumbnail yang menarik itu bisa, kalau teman-teman terkendala di modal ya bisa menggunakan aplikasi Pixel Lab ya. Pixel Lab itu bisa di download di Play Store ya, bisa secara gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman
bisa membuat thumbnail YouTube di Pixel Lab. Nah, biasanya pada dasarnya ukuran thumbnail YouTube itu mempunyai lebar 1280 dan untuk tingginya itu 720 ya untuk thumbnail YouTube yang vertikal, untuk thumbnail YouTube yang video publik. Jadi teman-teman bisa membuatnya di aplikasi Pixel Lab. Di situ ya teman-teman bisa menentukan backgroundnya dulu ya. Jadi bisa backgroundnya itu bisa terdapat warna-warna pilihan, mau warna hijau, mau warna merah, atau warna putih, atau warna apa, terserah teman-teman. Kemudian lebih bagus dalam membuat thumbnail itu teman-teman masukkan foto teman-teman yang akan ditampilkan di thumbnail. Jadi paling tidak menurut saya ya, thumbnail yang menarik itu paling tidak ada mengenai judul dari topik video yang akan teman-teman upload, judul video, kemudian teman-teman masukkan foto teman-teman di thumbnail, kemudian jangan lupa tambahkan tombol subscribe dan like agar penonton yang menonton video kita tidak lupa untuk subscribe dan like video kita, teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nah, saran saya sih kalau dalam pembuatan thumbnail itu jangan menggunakan warna yang sama ya teman-teman. Contohnya misalnya thumbnail yang satu dengan thumbnail yang bersebelahan itu jangan menggunakan warna kuning, yang ini kuning, yang ini kuning, yang ini kuning. Usahakan dalam membuat thumbnail itu yang thumbnail yang satu dan bersebelahan dengan thumbnail yang lain itu usahakan thumbnailnya itu tampil beda teman-teman. Misalnya thumbnail yang ini warna kuning, yang satunya ini warna hijau, atau yang satunya lagi warna biru atau warna merah gitu. Jangan thumbnail yang ini dengan bersebelahan itu jangan sama teman-teman, karena itu ya sekedar saran dari pihak YouTube ya, dari pihak YouTube-nya menyarankan agar thumbnail yang dibuat itu tidak tidak monoton istilahnya, tidak sama teman-teman. Jadi mempunyai setiap thumbnail yang kita buat itu mempunyai ciri khas atau karakteristik atau keunikan tersendiri teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, tanpa terasa video kita sudah 1 jam lebih ya. Bagi teman-teman yang masih stay di video saya ya, jangan lupa untuk siapkan buku dan pena ya. Mungkin teman-teman perlu mencatat poin-poin penting yang dari saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa mengambil poin-poin yang berguna dari topik yang saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa mengambil saripati dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, baiknya teman-teman yang tetap masih tetap stay di video saya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya teman-teman. Ya tentunya saya doakan bagi teman-teman yang subscribe dan like video ini, saya doakan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya doakan agar rezeki teman-teman selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga teman-teman yang subscribe channel saya yang enteng jodoh yang mungkin sekarang belum dapat jodoh ya, saya doakan enteng jodoh ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang tetap masih stay di video saya, tetap kalau bisa ya dicatat poin-poin dari yang saya sampaikan tadi.
siapkan buku dan pena, dicatat mana-mana poin yang penting yang kira-kira berguna. Dan lanjut dari materi kita ya teman-teman, dalam membuat konten di YouTube itu ya perlu perlu diriset kira-kira biasanya penonton itu lebih suka topik apa gitu teman ya, topik apa yang mereka cari biasanya. Nah kita perlu meriset video yang akan kita buat. Kemudian teman-teman, kalau sebagai tambahan ya, agar video kita lebih banyak yang nonton ya, kalau bisa kita, khususnya YouTuber pemula yang belum banyak subscribernya ya, jangan sungkan-sungkan untuk minta bantuan teman atau kerabat untuk mensubscribe channel ya, karena ya minimal dalam untuk monetisasi di YouTube itu minimal, kalau untuk YouTuber pemula itu minimal paling tidak harus mempunyai 500 atau 1000 subscriber ya di awal ya. Jadi jangan sungkan untuk meminta bantuan teman-teman terdekat untuk subscribe video teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang mempunyai modal ya, agar video kita di awal ya, teman-teman yang masih baru-baru membuat konten lebih cepat dengan mempromosikan videonya di media sosial dengan ya beriklan ya. Kalau yang sudah ada modal ya bisa mempromosikan di iklan, atau kalau misalkan itu bisa mempromosikan videonya di media sosial lainnya seperti di status WA atau itu media sosial lainnya. Jadi agar video teman-teman lebih banyak ditonton gitu. Oke, baik teman-teman, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa mengisi di klik komentar ya. Ya bisa, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Baik teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi ya, dalam membuat konten di YouTube ya perlu berbagai persiapan ya, minimal mempunyai skill dasar yang menjadi YouTuber, paling tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa mempunyai kemampuan editing video ya, dan paling tidak dalam menjadi seorang content creator seperti yang sudah saya bilang tadi, paling tidak ya mengetahui basic dalam membuat konten ya. Di sini saya juga masih proses terus belajar ya, agar lebih baik lagi membuat konten ya. Seperti saya bilang tadi, dalam membuat konten itu perlu suatu persiapan. Tentunya kita buatlah video yang original yang merupakan hasil karya kita, karena itu akan lebih teman-teman, lebih membuat kita lebih berkembang teman-teman. Jadi kalau kita sudah membuat video yang original, kita terbiasa membuat hasil karya kita sendiri, jadi kita insya Allah kedepannya semakin mudah, karena kita semakin berkembang teman-teman kalau kita sudah terbiasa membuat video hasil karya kita sendiri teman-teman ya. Kita lebih karena kalau kita membuat video original karya kita sendiri ya, kita lebih memahami tentang video kita. Beda kalau kita misalkan re-upload video orang lain
hal mengupload video orang lain yang kalaupun video itu berlisensi Creative Commons, kita mesti melakukan pengeditan teman-teman agar video yang kita reupload itu dari video orang lain itu yang berlisensi Creative Commons itu agar bebas dari hak cipta. Nah itu perlu waktu dan pemikiran juga teman-teman, bagaimana agar video yang di reupload itu terbebas dari hak cipta teman-teman. Ya saran saya sih kita buatlah video yang original teman-teman, video yang original yang memang merupakan hasil karya kita sendiri teman-teman. Ya pada dasarnya untuk membuat karya sendiri itu, membuat video yang original itu ya sebenarnya tidak mudah teman-teman, tapi kalau kita terus berusaha dan terus berlatih, nanti kita lama-lama terbiasa dalam membuat video teman-teman. Ya gitu teman-teman. Oke baik, teman-teman yang masih tetap menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini ya. Harapan saya di video ini ya, semoga teman-teman yang menonton video saya, jadi teman-teman bisa mengambil poin-poin dalam video, dalam isi konten yang saya sampaikan. Semoga isi konten yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman YouTuber pemula yang saat ini juga sedang ingin mengembangkan diri di dunia konten YouTube ya. Semoga ya teman-teman sukses dalam berkarya di bidang YouTube ya. Ya seperti ya saya bilang sebelumnya ya, namanya menjadi YouTuber sukses itu nggak mudah teman-teman, nggak gampang ya. Kita perlu perjuangan dan perlu usaha yang ekstra ya teman-teman ya. Kita perlu konsisten dalam upload video teman-teman, itulah kuncinya. Kita perlu konsisten upload video, dan kita perlu bersabar ya. Kalau video kita sepi ya jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita menyerah, jangan membuat kita untuk berhenti upload video ya. Jadi kalau misalkan video kita sepi penonton ya sabar dan terus berjuang. Tetaplah untuk konsisten upload video, tetaplah untuk mengupload video yang menarik, tetaplah untuk mengupload video yang mempunyai konten berkualitas tinggi teman-teman. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya teman-teman, untuk mengejar 4000 jam tayang di YouTube itu, saran saya teman-teman buatlah video yang berdurasi minimal 10 menit ya, 10 menit untuk tujuannya agar video kita itu bisa mengejar 4000 jam tayang teman-teman. Dan untuk mengejar 10 juta jam tayang itu sering-seringlah teman-teman mengupload video short ya. Video short itu minimal video durasi 15 detik ya, durasi 15 detik ya teman-teman. Buatlah video yang sesuai minat dan hobi teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang masih stay di
video saya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya teman-teman. Baik teman-teman, dalam membuat konten itu ya sebenarnya simple dan tidak susah kalau teman-teman tahu triknya ya. Jadi kalau teman-teman misalkan sesuaikan dan minat, maksud saya kalau teman-teman ingin membuat konten YouTube ya. Baiklah teman-teman, sepertinya sudah hampir 1 jam 20 menit lebih ya saya bicara depan kamera tentang skill dasar yang harus dimiliki seorang YouTuber dan persiapan menjadi konten kreator ya. Persiapan ide konten membuat video ya. Sebelum saya tutup, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini, dan bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Saya doakan teman-teman, bagi teman-teman yang subscribe dan like channel ini, saya doakan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, menarik dari kesimpulan tadi, jadi sebelum saya tutup, kesimpulan dari video ini adalah skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber adalah yang pertama tadi, kita mesti bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian mempunyai kemampuan editing, kemudian bisa menganalisa gitu teman-teman. Kemudian untuk persiapan membuat konten video di YouTube, yaitu seperti saya bilang tadi, buatlah tentukan dulu niche atau ceruk konten ya. Tentukan dulu niche atau ceruk konten sebelum membuat video. Niche konten itu buatlah konten yang sesuai minat dan hobi teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya kalau misalkan teman-teman hobinya musik, ya buatlah video tentang musik. Atau teman-teman yang biasa bergelut di bidang kesehatan atau dokter atau perawat, buatlah video tentang kesehatan. Atau bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan di bidang tutorial ya, seperti saya, teman-teman buatlah video tentang tutorial, tips dan cara, sesuaikan minat dan hobi teman masing-masing. Jadi kalau kita membuat video dengan sesuai minat dan hobi kita akan lebih menjiwai dan kita akan lebih menikmati dari video yang akan kita buat teman-teman. Kemudian sebelum membuat video, tentukan dulu tujuan dari teman-teman membuat video itu apa. Kemudian apakah video teman-teman bisa menghibur atau apa manfaatnya. Kemudian tentukan ide dari persiapan dari konten teman-teman itu, maksudnya target audiens teman-teman tuh siapa, umurnya berapa gitu. Apakah konten itu dibuat untuk remaja atau anak-anak atau orang dewasa atau usia lanjut gitu.
kemudian memahami si konten dari yang video yang akan kita upload. Maksudnya di sini kita memahami dari naskah atau konten yang akan kita upload di YouTube. Kalau kita misalnya kekurangan bahan atau kekurangan bahan dari konten kita bisa mencari referensi dari berbagai sumber. Contohnya bisa dari internet, kita bisa membaca artikel, dan kita bisa menonton video YouTuber lain. Jadi kita bisa merangkum dari poin-poin kesimpulan, dan kita bisa mempresentasikan isi konten pada video kita dengan bahasa kita, tentunya tanpa plagiat, dan tetap mengutamakan kualitas original pada hasil karya video yang kita buat, teman-teman. Gitu. Kemudian bisa juga dan juga perlu memahami SEO pada YouTube ya, agar tujuannya video kita itu di search engine pencarian di YouTube, teman-teman gitu. Nah, yang tadi kita perlu memahami isi konten yang akan kita upload di YouTube itu, kita perlu mempunyai prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi, teman-teman. Benar, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi misalnya kita perlu menggunakan referensi dari berbagai sumber, kita perlu menerapkan prinsip ATM. Jadi kita amati dari bahan konsep misalnya, kita amati, kita tiru, tapi kita modifikasi. Jadi sehingga menghasilkan suatu karya yang tetap mempunyai cita rasa original hasil karya kita sendiri, teman-teman. Gitu. Dan tentunya dalam menjadi konten kreator di YouTube diperlukan suatu konsisten, teman-teman. Kita perlu melakoni bidang ini dengan konsisten dan penuh kesabaran. Dan jadi kalau misalkan di bidang ini misalnya kita ngupload video, penonton kita lagi sepi penonton, ya kita harus mencatat poin-poinnya mengapa video kita sepi, teman-teman. Jadi kita harus berusaha menganalisa mengapa menyebabkan video kita sepi. Apakah video kita ini kurang menarik, apakah video kita ini kurang menghibur penonton, teman-teman. Jadi kita perlu memperbaiki video kita, teman-teman, dengan cara kita membuat konten yang lebih menarik lagi, lebih berusaha bagaimana membuat konten yang berkualitas tinggi, bagaimana caranya kita agar membuat konten yang merupakan hasil karya kita sendiri dengan kualitas yang original ya. Jadi kita juga bisa menjiwai dari video yang kita buat, penonton juga suka dengan video kita gitu, teman-teman. Jadi kita terus belajar, berlatih. Yang penting kita niatkan dalam hati kita ada kemauan untuk berkembang dan untuk mencapai kesuksesan itu, teman-teman. Baiklah, teman-teman,
bagi teman-teman yang masih stay di video aku, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini ya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin sekian dulu dari video saya pada kali ini dengan tema skill yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber pemula dan persiapan untuk membuat konten di YouTube. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini teman-teman.